Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berjumpa kembali di e-bisnis di pertemuan ke-11. Teman-teman semua, untuk e-bisnis pertemuan ke-11 kali ini kita akan membahas mengenai Customer Relationship Management atau seringkali kita singkat dengan istilahnya adalah CRM atau Customer Relationship Management. Ini juga merupakan sebuah eh, aplikasi pendukung ya yang digunakan untuk menangani dalam rangka meningkatkan kepuasan terhadap konsumen ya. Namanya menggunakan Customer Relationship Management. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ERP, Enterprise eh, Enterprise Relationship Managementnya. Ya, kita sudah membahas mengenai ERP, sekarang kita membahas mengenai CRM. Oke, CRM ini sebenarnya merupakan salah satu dari IRM yang kemarin yang kita bahas di pertemuan selanjutnya, yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, maaf. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai CRM, yaitu kelanjutan dari kemarin. Oke, kalau kemarin kita berfokus secara global, kalau di pertemuan kali ini kita akan lebih fokus mengenai bagaimana sebuah perusahaan memberikan layanan yang optimal untuk membuat customer menjadi loyal atau customer menjadi setia dengan eh, perusahaan tersebut. Oke. Nah, apa tujuan dalam pembelajaran kita kali ini? Yang pertama adalah teman-teman semua diharapkan setelah pembelajaran kali ini mampu menjelaskan definisi dan sasaran dari CRM. Kemudian yang kedua adalah apa pentingnya dari CRM, teman-teman semua bisa mengetahui, bisa menjelaskan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip dan tujuan, prinsip dasar itu ya, prinsip dasar dan tujuan dari CRM itu untuk apa, fungsi dan tipe CRM itu apa saja, kemudian bagaimana implementasi dari software CRM apa saja, bagaimana implementasinya. Kemudian cara dan kendala dalam CRM, caranya seperti apa untuk melakukan implementasi dan kendalanya seperti apa dalam penerapan di CRM itu sendiri atau Customer Relationship Management. Oke. Pertama adalah pengertiannya. Apa itu CRM? Sebenarnya ada beberapa pengertian yang ada ada lebih dari dua definisi dari CRM. Ada yang menurut uh, Kotler and Killer. Nanti teman-teman semua bisa lihat di uh, PDF-nya. Kemudian ada yang menurut Yahya, kemudian juga ada yang menurut Kalkota dan lain sebagainya. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai pengertian dari CRM. Nah, salah satu definisi yang mudah ya, yang mudah kita mengerti atau mudah kita pahami ya secara simpelnya adalah salah satunya menurut Tunggal. Yang menurut Tunggal bahwa CRM adalah suatu strategi untuk mengidentifikasi, kemudian menarik dan mempertahankan konsumen. Bagaimana kita mampu mengidentifikasi, setelah teridentifikasi kemudian menarik dan mempertahankan konsumen yang paling bernilai bagi perusahaan. Jadi kalau seandainya ada beberapa konsumen, konsumen mana nih yang paling bernilai, yang kira-kira kalau kita bina terus konsumennya atau kita jalin terus kerjasamanya, kita bisa closing nih dari konsumen tersebut. Nah, CRM berkonsentrasi pada apa yang konsumen nilai, bukan pada apa yang perusahaan ingin jual. Jadi ini berfokus pada konsumen, ya, berfokus pada konsumen. Jadi apa toh yang kira-kira konsumen butuhkan, gitu ya. Fokusnya adalah kepada konsumen. Jadi bukan kepada perusahaan ini ingin menjual apa, tapi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Seperti itu. Jadi pertama, mengidentifikasi, menarik, dan mempertahankan konsumen. Kemudian konsentrasinya fokusnya adalah kepada konsumen oriented. Orientasinya adalah kepada konsumen. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melihat, ya, mengidentifikasi mana konsumen yang potensial, kemudian setelah itu menarik supaya
konsumen-konsumen tersebut mau membeli produk kita, kemudian setelah mereka mau membeli produk kita, bagaimana cara kita mempertahankan supaya konsumen yang sudah membeli produk kita itu dia mau membeli lagi, ya, membeli lagi produk-produk kita. Oke. Kurang lebih secara garis besar itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai CRM atau Customer Relationship Management. Kemudian yang kedua, manfaatnya untuk apa CRM ini? Pertama adalah untuk mendorong loyalitas pelanggan. Nah, kenapa? Karena CRM ini dibuat ya, supaya memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik itu melalui website atau melalui call center, maupun melalui staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Konsistensi dan kemudahan mengakses serta menerima informasi memungkinkan penjualan dan pelayanan yang lebih baik dengan menggunakan berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut. Jadi bagaimana kita mampu menggunakan semua informasi yang kita peroleh, baik dari website, dari call center, ataupun dari staf pemasaran untuk meningkatkan loyalitas dari pelanggan tersebut. Data-datanya kita kumpulkan, kemudian kita olah, kemudian kita analisa bagaimana dari data-data yang kita dapat tersebut mampu mendorong loyalitas pelanggan. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk mengurangi biaya. Mengurangi biaya dengan kemampuan swalayan dalam penjualan dan pelayanan pelanggan, ada biaya yang dapat dikurangi, semisal dengan memanfaatkan teknologi website. Aplikasi CRM juga memungkinkan penjualan ya dan pelayanan yang lebih murah dalam sebuah skema program pemasaran yang spesifik dan terfokus, tertuju ke pelanggan yang tepat pada waktu yang tepat pula. Bagaimana cara kita mampu menyasar pembeli ya yang paling tepat sehingga kita mampu mengurangi biaya. Bagaimana caranya ya? Dan salah satunya dengan teknologi website supaya kita mampu langsung menyasar kepada tujuan yang sesuai dengan target pasar kita. Ya, ketika tujuan itu sesuai dengan target pasar kita, kita mampu mengurangi biaya yang sebetulnya tidak perlu kita keluarkan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi operasional gitu ya. Ketika operasional itu kita bisa buat menjadi efisien ya, otomatis kita mampu mengurangi salah satunya kita mampu mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan ya dan mengurangi beban cash flow jelas. Ya, kita mampu mengurangi beban cash flow kalau kita mampu mengefisienkan operasional ini. Salah satu caranya bagaimana kita mampu mengurangi beban cash flow dan mampu mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan adalah salah satunya dengan teknologi website dan call center seandainya. Ya, bagaimana supaya user itu bisa mendapatkan produk kita dengan mudah, informasi-informasi mengenai perusahaan kita dengan mudah, atau bahkan ketika after sales-nya ada keluhan, bagaimana cara mereka mampu mendapatkan informasi yang baik. Ya. Kemudian yang keempat adalah peningkatan time to market. Nah, aplikasi CRM ini dapat memungkinkan perusahaan membawa produk ke pasar dengan lebih cepat, dengan informasi ke pelanggan yang lebih baik. Ya. Adanya data tren pembelian oleh pelanggan sampai integrasi dengan aplikasi ERP, Enterprise Resource Planning yang kemarin, untuk keperluan perencanaan yang lebih baik dengan kemampuan penjualan di website, hambatan waktu, geografis, sampai ketersediaan sumber data dapat dikesampingkan untuk mempercepat penjualan produk tersebut. Jadi dengan memanfaatkan tadi CRM yang diintegrasikan dengan ERP, Enterprise Resource Planning, tadi kita mampu memangkas hambatan waktu, geografis, dan ketersediaan sumber data. Sehingga penjualan-penjualan kita mampu push ya, mampu ditingkatkan ya, peningkatan time to market. Bagaimana kita meningkatkan waktu untuk menjual kita tidak terbatas dengan hambatan geografis mungkin dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tapi bisa lebih cepat ya, bisa lebih cepat karena kita menggunakan tadi website.
Kemudian yang kelima adalah peningkatan pendapatan. Nah, setelah tadi time to market kita bisa kita optimalkan, dampak yang lainnya atau dampak susulannya adalah kita meningkatkan pendapatan. Dengan mampu meningkatkan kualitas tadi dari layanan kita, kita tadi menggunakan CRM mampu menyediakan informasi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Dengan aplikasi ini, perusahaan dapat melakukan penjualan dan pelayanan melalui website sehingga terbuka peluang penjualan secara global, tanpa kita perlu menyediakan upaya khusus untuk mendukung penjualan dan pelayanan. Nah, tanpa ada upaya yang kita alokasikan secara khusus untuk mendukung penjualan dan pelayanan, dengan menggunakan aplikasi CRM ini kita dapat melakukan penjualan dengan website Customer Relationship Management. Seperti ini beberapa manfaat-manfaat dari kita menggunakan CRM. Yang pertama tadi mendorong loyalitas pelanggan, kemudian mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, kemudian peningkatan time to marketnya, bagaimana kita mampu melewati batas geografis, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mampu meningkatkan pendapatan. Ini efek dari keempat manfaat di atasnya. Nah, apa sasaran dari CRM itu sendiri? Sasaran dari CRM adalah pertama itu untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan pelanggan dan tujuan utama dari CRM. Sasaran utamanya adalah ini, meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian mengenai profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan pelanggan. Ketika kita mampu mengetahui kebiasaan pelanggan, mungkin kebiasaan belanjanya atau kebiasaan kalau wanita seandainya usia 18 sampai 19 tahun, ternyata dia akan lebih tertarik dengan barang yang seperti ini, dengan corak yang seperti ini, otomatis itu bisa meningkatkan pemahaman dari perusahaan untuk menyediakan barangnya. Berarti saya harus menyediakan barang seperti ini yang diinginkan oleh konsumen saya atau oleh pelanggan saya. Seperti itu. Jadi bagaimana CRM ini mampu membuat perusahaan lebih mengerti kebutuhan dari pelanggan, kebutuhan atau mungkin kebiasaan kebiasaan dari pelanggan. Biasanya kalau orang Indonesia contohnya seringnya adalah tadi sukanya tawar-menawar. Berarti nanti di dalam aplikasi saya, kalau ini gambarnya sebuah aplikasi e-market, berarti saya harus menyediakan layanan untuk dia atau untuk customer saya bisa saling tawar-menawar seperti itu. Atau mungkin ada layanan yang lainnya. Jadi sasaran dari CRM adalah tadi untuk pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan. Kemudian kenapa CRM itu penting? Apa pentingnya CRM? Pentingnya CRM yang pertama adalah tingkat persaingan global antar perusahaan semakin besar. Ketika kita tidak mampu mengetahui keinginan konsumen, ya bagaimana kita akan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Ketika kita mampu mengetahui apa yang konsumen inginkan, otomatis kita tahu kemana arah kita harus mengembangkan bisnis kita. Yang kedua adalah fakta bahwa untuk mendapatkan pelanggan baru bisa 10 kali biaya untuk menjaga pelanggan yang sudah ada. Nah, daripada kita bersusah-susah payah untuk mendapatkan pelanggan yang baru, yang budget untuk mendapatkan pelanggan baru tersebut biayanya lebih besar, lebih baik kita menjaga pelanggan-pelanggan yang sudah ada. Yang ketiga adalah tren bisnis saat ini yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan ke perusahaan kita. Nah, tren-tren bisnis sekarang ini adalah bagaimana caranya supaya bisnis-bisnis tersebut mampu menjaga loyalitas pelanggan kepada perusahaan. Kan sudah jelas tertarget bahwa pelanggan tersebut mengkonsumsi atau menggunakan produk kita. Nah, bagaimana supaya dia terus menggunakan produk kita, tidak beralih ke produk yang lainnya. Yang keempat adalah banyak konsumen yang menginginkan pelayanan purna jual. Nah, biasanya konsumen-konsumen, kebanyakan konsumen pasti mereka akan menginginkan setelah saya membeli ini, apa layanan selanjutnya. Mungkin salah satunya adalah kemudahan untuk melakukan perbaikan seandainya membeli sepeda motor atau membeli
smartphone. Bagaimana kalau nanti sepeda motor saya rusak? Oh, apakah akan ada spare partnya? Tidak. Spare partnya mahal atau tidak? Mudah didapatkan atau tidak? Ada bengkel resminya atau tidak? Nah, biasanya seperti itu. Sehingga customer relationship management ini menjadi sebuah hal yang penting. Kalau handphone, apakah ada service centernya? Di mana? Gitu kan? Bagaimana layanannya? Kemudian yang kelima adanya pengguna CRM bisa dari perusahaan atau bidang usaha berskala kecil sampai ke perusahaan berskala besar. Jadi pengguna CRM ini bisa dari semua kalangan ya, baik dari perusahaan, baik yang skalanya kecil maupun skalanya besar. Sehingga kenapa kemudian CRM ini menjadi penting. Nah, tahapan-tahapan apa saja dalam kita mengembangkan ya, dalam kita mengembangkan CRM itu sendiri. Pertama adalah tahapannya mulai dari identifikasi konsumen, ya, identifikasi dari customer. Nah, salah satu sumber utama dari CRM itu adalah informasi. Kenapa? Sehingga menjadi penting informasi ini untuk mampu memberikan inputan yang bagus kepada CRM supaya kita bisa mengidentifikasi customernya. Kalau kita tidak punya informasi ya kita tidak akan bisa mengidentifikasi customer yang sesuai dengan target kita. Ya. Nah, informasi ini bisa kita dapatkan dari berbagai sumber ya, dari banyak sumber. Tadi seperti dari website, bisa dari petugasnya, atau mungkin bisa dari barcode scanner. Jadi ternyata pelanggannya kalau membeli ini nanti dia akan membeli ini. Bisa juga terjadi seperti itu. Kemudian semakin banyak perusahaan tersebut memiliki informasi dari konsumennya, maka akan semakin baik ya. Semakin baik bagi CRM untuk menentukan keakuratan, ketepatan waktu, dan mampu memberikan penawaran yang masuk akal, sehingga mampu memberikan penawaran yang masuk akal. Karena lengkapnya data tadi, semakin banyak informasi didapatkan, sehingga perusahaan mampu tadi memberikan keakuratan dan ketepatan waktu dalam hal penawaran yang masuk akal. Oh, kalau high season, seandainya di dunia perhotelan, maka saya harus menawarkan ke orang ini dengan harga sekian. Kalau tidak high season, bagaimana? Seperti itu. Penawaran sehingga lebih tepat. Kemudian yang kedua, setelah kita mampu mengidentifikasi customer, kemudian yang kedua adalah membedakan customer. Setiap customer atau setiap pembeli pasti mereka punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, tidak mungkin sama antara kebutuhan satu konsumen dengan konsumen yang lainnya. Bisa jadi salah satu contohnya adalah kalau bagaimana kita mampu mengidentifikasi ketika konsumen yang datang adalah konsumen individu atau konsumen kelompok. Nah, bagaimana? Nah, kalau konsumen kelompok berarti kita harus seperti ini. Kalau konsumen individu berarti kita harus melakukan seperti ini, gitu ya. Salah satu contohnya. Atau mungkin konsumen yang laki-laki atau konsumen yang perempuan atau yang lainnya bisa dibedakan menurut berbagai macam hal, individu kelompok, atau gender, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, setelah kita mampu mengidentifikasi, kemudian kita mampu membedakan customer, yang ketiga adalah kita menyesuaikan marketing. Bila perusahaan tadi sudah melakukan identifikasi dan mampu membedakan customer berdasarkan karakteristiknya, behaviornya, kebutuhannya, atau nilai-nilai dari customer tersebut, perusahaan kemudian bisa menyesuaikan penawaran terhadap berbagai segmen atau individu. Bisa dari berbagai macam untuk kita membedakan customernya. Tidak mungkin kita memberikan layanan kepada customer orang asing dengan orang lokal dengan cara yang sama, walaupun bisa dipukul rata, tapi kan kemudian ada kebutuhan yang khusus dari masing-masing customer. Mungkin bisa dilihat dari budayanya atau cara kita menawarkan juga bisa berbeda. Nah, setelah kita tadi mampu mengidentifikasi, membedakan, baru kita menyesuaikan bagaimana cara kita untuk melakukan
melakukan pemasaran. Nah, itu bagaimana salah satu tahapan-tahapan dari customer relationship management. Nah, ada beberapa fase dalam kita membentuk CRM. Ini fase dalam pembentukan CRM dibagi menjadi 3 menurut Calcutta dan Robinson. Pertama adalah kita mendapatkan pelanggan baru atau acquiring new customer. Bagaimana untuk cara kita mendapatkan pelanggan baru? Yang pertama adalah melakukan promosi terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Jelas untuk mendapatkan pelanggan baru kita harus melakukan promosi supaya orang-orang menjadi mengenal, kemudian setelah mengenal, kemudian mereka terpengaruh untuk membeli produk dari perusahaan kita. Minimal mereka mengenal dan mampu memberikan penilaian lah kepada produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kita memberikan kenyamanan pada pelanggan dalam membeli produk yang mereka butuhkan. Salah satunya, contohnya, misalnya bagaimana cara kita memberikan kenyamanan dengan memberikan respon yang cepat terhadap keinginan pelanggan, ya juga ketepatan waktu dalam pengiriman barang pesanan. Tujuannya adalah menawarkan produk yang baik dengan pelayanan yang memuaskan. Salah satunya contohnya adalah itu, bagaimana kita mampu memberikan kenyamanan, kita memberikan produk sesuai keinginan, mengirimnya tepat waktu, seperti itu ya, sehingga mereka merasa nyaman. Kemudian tahapan yang kedua adalah meningkatkan profitabilitas pelanggan yang telah dimiliki perusahaan atau enhancing the probability of exciting cost. Ya, perusahaan harus mampu dalam hari ini mampu menciptakan hubungan yang erat dengan pelanggan. Caranya adalah dengan mendengarkan keluhan dan meningkatkan pelayanan. Bagaimana kita mendengarkan keluhan mereka, setelah kita dengarkan keluhan mereka, kemudian kita tingkatkan layanan kita. Ya. Nah, beberapa cara-cara untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan, salah satunya adalah cross-selling. Contohnya, pertama ada cross-selling, yaitu strategi ini adalah strategi penjualan yang menawarkan barang pelengkap dari barang yang telah dimilikinya. Kalau dia sudah punya gula, seandainya berarti barang pelengkapnya ada susu, ada kopi, ada teh, seandainya seperti itu. Yang kedua adalah upselling, ya, yaitu menawarkan barang yang sama tetapi dengan kualitas yang lebih baik. Dia sudah punya mobil dengan grade C, kemudian kita memberikan penawaran dengan grade yang lebih baik dari itu. Itu beberapa fase. Yang kedua adalah meningkatkan profitabilitas pelanggan yang telah dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga adalah mempertahankan pelanggan potensial. Caranya bagaimana untuk mempertahankan pelanggan yang potensial? Pertama, kita bisa menyediakan waktu untuk mendengarkan kebutuhan pelanggan, termasuk ketidakpuasan pelanggan terhadap produk atau pelayanan perusahaan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan. Nah, untuk meningkatkan mempertahankan pelanggan potensial, ya salah satunya itu, kalau memang pelanggannya ada keluhan, ya coba kita dengarkan, kemudian kita perbaiki di dalam perusahaan kita. Yang kedua adalah memberikan pelayanan dan aplikasi pendukung yang bermanfaat sehingga hubungan dengan pelanggan dapat tetap terpelihara. Ya, kita berikan layanan dan aplikasi pendukung after sales-nya kita perbaiki atau kita adakan kalau yang belum ada, supaya pelanggan menjadi lebih nyaman terhadap produk kita, baik produk ataupun jasa kita, tergantung dari perusahaan yang kita tekuni, ya, atau yang bisnis yang kita jalankan. Prinsip dasar dari CRM yaitu terletak pada peningkatan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Bagaimana kita selaku pelaku bisnis mampu atau berusaha untuk meningkatkan loyalitas. Bagaimana supaya pembeli atau customer itu loyal dan puas, ya, tapi tanpa menambah beban biaya dan waktu. Nah, bagaimana? Prinsipnya CRM adalah ini. Bagaimana supaya kita bisa meningkatkan loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan tanpa menambah beban biaya dan waktu. Supaya cost-nya tetap, tapi kepuasan dari pelanggan terpuaskan dan mereka menjadi loyal terhadap perusahaan. Ini prinsip dasar di CRM adalah itu.
Nah, tujuannya tadi ya, sebenarnya sebagian sudah kita bahas di atas, yaitu meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Bagaimana hubungan antara perusahaan dan pelanggan ini tidak setelah beli kemudian putus, tapi kemudian berkelanjutan, supaya pelanggan tersebut minimal ketika dia mau membeli, dia akan kembali lagi ke perusahaan kita, atau bahkan merekomendasikan produk kita terhadap orang lain. Yang kedua adalah menggunakan informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan pelayanan yang paling memuaskan. Nah, bagaimana CRM ini mampu mengolah informasi, kemudian mengintegrasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang paling memuaskan, yang paling diharapkan oleh konsumen. Yang ketiga adalah menghasilkan konsistensi dalam prosedur dan proses saluran jawaban kepada pelanggan. Ya, kita mampu memberikan solusi-solusi alternatif kalau seandainya pelanggan punya keluhan. Gitu. Ini beberapa tujuan CRM. Ya, tujuan akhirnya untuk memberikan kepuasan juga terhadap para pelanggan terhadap produk kita. Nah, kalau kita membangun sebuah CRM atau ingin memiliki sebuah CRM, apa-apa saja atau fungsi apa saja yang harus ada di dalam CRM itu sendiri? Yang pertama yang harus ada adalah pertama, CRM tersebut harus mampu mengidentifikasi berbagai faktor penting bagi pelanggan. CRM harus mampu mengidentifikasi apa saja yang diinginkan atau apa saja yang harus ada untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, memiliki falsafah customer oriented, tadi orientasi kepada konsumen. Jadi orientasi kita bukan kepada barang yang kita jual, tapi apa yang konsumen inginkan. Yang ketiga, dapat melayani dan menangani keluhan pelanggan. Nah, aplikasi CRM kita juga harus mampu melayani dan menangani keluhan pelanggan. Kalau ada pelanggan yang mengeluh atau pelanggan yang komplain, kemana salurannya, bagaimana caranya, bagaimana prosesnya. Nah, itu harus mampu ditangani oleh CRM. Yang keempat adalah membuat dasar pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Bagaimana kita mampu atau CRM kita mampu membuat pengukuran baik tidak baiknya berdasarkan sudut pandang dari pelanggan, bukan dari sudut pandang kita sebagai pelaku bisnis. Yang kelima adalah memberikan dukungan pelanggan yang sempurna. Bagaimana supaya pelanggan itu mulai dari membelinya diberikan kemudahan saat membeli, kemudian after sales-nya yang sempurna, dukungan kepada pelanggan yang sempurna, sehingga dalam mereka bertransaksi dan setelah bertransaksi mereka memberikan kenyamanan yang optimal. Yang keenam adalah mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Bagaimana CRM ini mampu mendokumentasikan semua aspek dalam penjualan. Gunanya sekali lagi untuk tadi memberikan informasi untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan customer oriented. Yang ketujuh adalah menyediakan informasi holistik mengenai informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Bagaimana CRM ini mampu memberikan informasi yang menyatu dari berbagai sumber, sehingga didapatkan informasi mengenai layanannya dan penjualan dari pelanggan. Oh, kalau layanannya seperti ini, kalau mau melakukan penjualan, oh ternyata kita mau membeli caranya seperti ini dan lain sebagainya. Ya, informasinya menjadi satu informasi yang menyatu. Nah, ada beberapa tipe-tipe dari CRM atau Customer Relationship Management. Ada kurang lebih ada 6 tipe-tipe dari CRM. Yang pertama tipenya ada tipe operasional. Ini CRM ini digunakan untuk memberikan dukungan pada proses bisnis di front office ketika mau melakukan penjualan, pemasaran gitu ya. Ini tipe CRM yang pertama, ada operasional. Yang kedua, tipe penjualan. Biasanya tipe CRM ini digunakan oleh Salesforce Automation atau SFA. Itu untuk membantu melakukan otomatisasi aktivitas yang terkait dengan staf penjualan. Salah satu contohnya adalah mungkin seperti
bagaimana kita membuat jadwal otomatis untuk menghubungi pelanggan atau mengirimkan surat email secara otomatis kepada pelanggan, kemudian menelusuri respon pelanggan, membuat laporan dan lain sebagainya. Ini yang kedua ke pelanggan. Yang ketiga adalah CRM yang sifatnya adalah analitik ya. Bagaimana CRM ini mampu melakukan analisa-analisa terhadap pelanggan sehingga kita mampu menentukan kapan waktu kampanye kapan waktu pemasaran atau promosi yang paling baik, kepada siapa pemasarannya akan saya targetkan atau akan ditargetkan. Kemudian juga bisa digunakan untuk perkiraan keuangan ya, forecasting. Kemudian yang selanjutnya ada intelijen penjualan CRM yang sifatnya untuk intelijen penjualan. Bagaimana mencari informasi-informasi mengenai contohnya kecenderungan pelanggan itu untuk membeli seperti apa. Kemudian bagaimana kinerja penjualannya, margin pelanggannya seperti apa gitu, untuk mencari informasi-informasi terkait kepada penjualan, seperti apa yang strategi apa yang harus diterapkan dalam rangka menjual produk atau jasa dari bisnis kita. Nah, ini menggunakan CRM yang sifatnya intelijen atau mencari data awal lah, istilahnya seperti itu ya. Kemudian yang kelima adalah manajemen kampanye atau campaign management. Ini kombinasi antara CRM operasional dan analitik. Tujuannya dari CRM model ini untuk menjalankan fungsi pembentukan kelompok target dan kriteria tertentu menggunakan data pelanggan. Jadi kita sudah memiliki data pelanggan, kemudian setelah itu kita bisa melakukan manajemen campaigns. Nah, kita mau promosi ke mana saja ya, melalui email kah, melalui telepon, melalui SMS, atau melalui media yang lainnya, dengan cara tadi ya, menganalisis statistik dari campaign, mana yang bisa jadi mana yang lebih optimal, mana yang lebih punya peluang untuk di read atau dibaca oleh pelanggan. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu tipe CRM kolaboratif ya, dimana kolaboratif CRM ini mencakup aspek-aspek yang ditangani oleh korporasi yang terkait dengan pelanggan pada berbagai departemen ya, seperti pada departemen staff, kemudian pemasaran, penjualan ya. Staf dari beberapa departemen pada korporasi yang sama dapat saling bertukar dan berbagi informasi yang dikumpulkan ketika berinteraksi dengan pelanggan. Nah, CRM jenis ini mempunyai tujuan untuk menggunakan semua informasi yang dikumpulkan secara bersama-sama di semua departemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Jadi semua informasi dari berbagai macam departemen yang didapatkan dari pelanggan dikumpulkan menjadi satu, kemudian dilakukan analisa, kemudian digunakan untuk melakukan perbaikan. Jadi sumbernya dari berbagai macam departemen yang didapatkan dari konsumen. Setelah semua dikumpulkan, didapatkan, kemudian diolah untuk digunakan sebagai tadi ya, sebagai pengambil kebijakan untuk memperbaiki layanan ya, untuk memperbaiki layanan supaya layanan yang diberikan kepada konsumen ini menjadi lebih baik. Itu next. Nah, kemudian ini slide yang selanjutnya atau materi yang selanjutnya mengenai faktor-faktor yang penting dalam implementasi CRM. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang penting dalam rangka kita mengimplementasikan dari CRM ini sendiri? Ada 3 faktor penting ya dalam rangka kita menerapkan CRM. Yang pertama adalah dari human-nya atau dari manusianya itu sendiri.
Nah, dalam aspek ini biasanya meliputi dari internalisasi cara berpikir, bagaimana cara berpikir dari orang-orang atau staf-staf yang akan menggunakan CRM ini tentang bagaimana melayani konsumen, sehingga dalam menerapkan CRM ini akan memerlukan orang-orang yang profesional dan dapat mengerti dari visi, dari misi digunakannya CRM dengan jelas terlebih dahulu dan dipahami secara benar oleh semua karyawan dalam perusahaan. Nah, ini harus dipahami oleh semua karyawan dan dipahami dengan cara yang benar. Selanjutnya adalah bagaimana setelah semuanya dipahami oleh semua karyawan, kemudian dilihat juga kesiapan dari sisi pengetahuan dan keterampilannya. Semuanya sudah tahu. Nah, kemudian dilihat juga bagaimana pengetahuan dan keterampilan dari masing-masing karyawan tersebut untuk melakukan implementasi dari CRM. Nah, sebagai upayanya, perusahaan juga perlu untuk mengadakan pelatihan-pelatihan, seminar, atau workshop untuk melakukan pembelajaran terhadap staf dan karyawannya, sehingga staf dan karyawan menjadi lebih siap dalam rangka mengimplementasikan CRM. Ya. Selain orangnya, yang kedua yang harus diperhatikan juga dalam rangka suksesi penerapan CRM itu sendiri adalah dari hal selain people adalah proses, ya, prosesnya. Nah, dari sisi ini perusahaan juga harus mampu untuk mendefinisikan secara lebih jelas tentang target market yang akan dibidik. Nah, siapa yang akan disasar dari produk kita, ya. Dan bagaimana prosedur-prosedur perusahaan tersebut ini harus dijelaskan secara lebih rinci, ya, dalam rangka melayani konsumen. SOP-nya seperti apa dalam rangka melayani konsumen itu, sehingga ada tolak ukur dalam rangka melakukan proses pelayanan terhadap konsumen. Nah, ini menjadi hal yang penting supaya karyawan yang bersentuhan langsung dengan konsumen ini punya aturan, punya acuan yang jelas, ya. Punya aturan, punya acuan yang jelas kepada karyawannya, sehingga tidak hanya menjadi visi misi saja atau menjadi slogan saja atau menjadi jargon dalam perusahaan, tapi harus benar-benar mampu dijalankan oleh semua karyawannya. Kalau tadi, ya, perusahaan juga harus membuat sebuah SOP. Contohnya mungkin kalau di front office, SOP-nya harus memberikan salam dulu, harus senyum, harus mungkin pertama kali bagaimana nanti kalau mungkin menerima telepon, itu SOP-nya dan aturan-aturannya juga harus jelas supaya karyawan juga dalam memberikan layanan ada parameternya yang harus dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah bersangkutan dengan teknologi. Selain people, proses, yang ketiga adalah teknologi. Ini merupakan salah satu strategi yang harus pula diperhatikan dalam pemilihan teknologi atau dalam pengembangan teknologi yang akan digunakan oleh perusahaan dalam rangka customer relationship management. Ini perusahaan juga harus memperhatikan mengenai blueprint dari CRM, seperti apa yang akan digunakan, bagaimana proses implementasinya, bagaimana nanti trainingnya, dan bagaimana penerapannya yang berhubungan dengan sistem yang sudah ada sekarang. Apakah dengan sistem yang sudah ada sekarang akan langsung diganti secara keseluruhan, atau diganti secara bertahap, atau akan diganti berdasarkan departemen-departemen tertentu, atau akan dijalankan secara bersama-sama antara sistem yang lama dengan sistem yang baru. Ketika sudah dicapai sebuah pemahaman yang baik oleh semua staf dan karyawannya, baru akan mulai dilepas. Nah, itu tergantung strategi-strategi dari masing-masing perusahaan, ya. Dan masing-masing strategi, masing-masing pilihan cara penerapan juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, gitu ya, dalam rangka penerapan customer relationship management. Sama seperti kemarin ketika menerapkan ERP, Enterprise Resource Planning, ini juga sama. Bagaimana dalam penerapannya strategi-strategi yang akan digunakan. Apakah mau langsung seluruhnya atau mau
sebagian besar, sebagian dulu, seperti itu. Kemudian selain tadi berkaitan dengan teknologi juga, setidaknya CRM ini harus mampu atau harus memiliki beberapa elemen-elemen, ya, elemen-elemen yang harus ada di dalam sebuah customer relationship management. Yang pertama, elemen yang pertama yang harus ada adalah mengenai otomatisasi pemasaran. Bagaimana pemasaran ini dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu ada campur tangan langsung antara customer dengan produsen, tanpa harus ada interaksi langsung antara customer dan produsen, atau cara pembayaran yang tidak perlu langsung membawa uang cash, bisa melalui transfer atau bisa melalui e-money, ya, melalui e-money. Otomatisasi pemasaran salah satunya ketika menggunakan web, ya, menggunakan website, customer bisa langsung membeli menggunakan sistem, ya, yang ada di dalam web. Yang kedua adalah mengenai call center. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan dari konsumen, menerima keluhan dari para pelanggan. Walaupun sudah diwakili oleh sistem, namun call center ini juga menjadi hal yang penting karena biasanya ada keluhan yang tidak ada di dalam pertanyaan-pertanyaan, list pertanyaan-pertanyaan, atau mungkin tidak bisa diwakili oleh sistem. Kemudian yang ketiga mengenai penggunaan data warehouse, ya, sehingga tujuannya adalah supaya informasi-informasi penting tentang pelanggan ini bisa disimpan dalam satu sistem yang terpadu dan dianalisa sehingga mampu dihasilkan sebuah analisa mengenai karakteristik dari pelanggan itu sendiri seperti apa. Yang keempat mengenai pencarian data dan analisa proses secara online. Tadi data-data yang sudah terkumpul di dalam warehouse dipisah-pisahkan menurut kualifikasinya dan selanjutnya disimpan dalam sistem yang bisa diakses sewaktu-waktu untuk menunjang, ya, untuk menunjang dalam pengambilan keputusan kah atau mungkin dalam hal yang lainnya. Yang kelima adalah pengambilan keputusan dan alat pelaporan. CRM harus bisa fasilitasi mengenai pengambilan keputusan dan sebagai salah satu alat pelaporan. Jika beberapa empat hal tadi di atas sudah mampu dilakukan, maka diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih bijak karena perusahaan telah memiliki data yang cukup seharusnya untuk menentukan langkah yang harus dilaksanakan. Ya, ketika sudah didata di warehouse kan, kemudian data di analisa. Nah, harapannya dengan CRM ini mampu dihasilkan sebuah sistem yang dapat memberikan bantuan untuk mengambil keputusan bagi para pemegang keputusan, ya, dan sebagai salah satu alat pelaporan. Nah, adapun kendala-kendala dalam penerapan CRM ini sendiri juga hampir sama dengan kendala-kendala penerapan ERP, ya. Pada salah satunya bisa dalam penerapan aplikasi IT-nya atau mungkin kendalanya pelanggan masih tetap mengeluh dengan segala fasilitas yang sudah ada atau tidak ada peningkatan efisiensi, kemudian keuntungan perusahaan yang masih stagnan. Nah, ini bisa menjadi kendala-kendala dalam penerapan CRM karena memang CRM ini sama dengan ERP juga butuh waktu untuk melakukan audit keberhasilannya. Jadi tidak bisa sekali diterapkan kemudian langsung menghasilkan luaran yang bisa diaudit secara langsung. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin penjelasan saya di pertemuan ke-12 ini sampai di sini. Nanti teman-teman semua bisa baca juga di modulnya yang ada di PDF. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa teman-teman semua tanyakan lewat chat atau lewat forum diskusi untuk kita tanyakan untuk kita bahas bersama-sama mengenai ERP ini. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas melonggarkan waktunya untuk mengikuti mata kuliah saya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam keadaan yang lebih baik. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.